Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Risa selaku dosen pada hari ini, beserta teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Niputu Putri Utami, dan beberapa teman saya yaitu yang pertama Niluh Putu Rani Utami, yang kedua Nikade Dwi Meriska Kapika Putri. Baik, pada hari ini kami akan presentasi dengan materi pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja. Baik, kita mulai saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan remaja. Baik, yang pertama ada pengertian dari perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat progresif yang menyebabkan terjadinya kemampuan dan karakteristik psikis yang dikenal dengan istilah kematangan. Sedangkan pertumbuhan merupakan suatu proses perubahan fisik yang bersifat progresif. Contohnya seperti lingkar tubuh menjadi besar, berat badan bertambah, serta tinggi badan bertambah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, remaja merupakan masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, terjadi suatu proses pendewasaan yang terjadi pada diri remaja. Masa remaja ini dimulai dari umur 12 hingga 21 tahun, dan adapun pembagian dari masa remaja ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada masa remaja awal, dimulai dari umur 12 hingga 15 tahun. Yang kedua ada masa remaja pertengahan, yang dimulai dari umur 15 hingga 18 tahun. Dan yang terakhir ada remaja terakhir umur, yang dimulai dari umur 18 hingga 21 tahun. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik pada remaja, di mana karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perkembangan biologis. Perkembangan biologis merupakan perubahan fisik yang terjadi pada remaja pada masa pubertas, yang meningkatnya tinggi badan, berat badan, serta berfungsinya alat-alat reproduksi, dengan ditandai jika wanita ditandai dengan haid, jika laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Pada masa ini remaja tidak terlepas dari lingkungan sosial, maka ditekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dan budaya. Yang ketiga merupakan perkembangan sosial, di mana tugas dari perkembangan sosial merupakan pencarian identitas diri yang meliputi identitas seksual, identitas keluarga, identitas kelompok, kesehatan, dan identitas moral. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Utami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Rani Utami. Di sini saya akan membawakan 2 materi, yaitu tahap perkembangan pada masa remaja dan tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Materi yang pertama yaitu tahap perkembangan pada masa remaja. Menurut Pak Surwano, tahun 2020 ada 3 tahap perkembangan pada masa remaja menuju tingkat dewasa, yaitu remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir. Kita bahas dari pertama, yaitu remaja awal atau early adolescence. Masa remaja awal berada pada rentan usia 10-13 tahun, ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik, yaitu meliputi tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu remaja madya atau middle adolescence. Pada masa remaja menengah ini dimulai dari rentan usia sekitar 14-16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas. Contohnya pada perempuan mengalami menstruasi, tumbuh rambut di bagian tertentu, dan pada laki-laki juga hampir serupa, tumbuh rambut di bagian tertentu dan tumbuh jakun.
Lalu yang ketiga, yaitu remaja akhir atau late adolescence. Pada remaja akhir ini, rentan usianya yaitu sekitar 16-19 tahun. Pada masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian beberapa hal, yaitu meliputi minat menunjukkan kematangan fungsi-fungsi intelek. Mungkin pada masa remaja mereka ingin memperlihatkan bagaimana proses pertumbuhan mereka, apakah mereka menjadi sempurna atau tidaknya. Yang kedua yaitu ada ego yang dimiliki para remaja. Yang ketiga yaitu terbentuk identitas seksual yang permanen atau tidak akan berubah lagi, yaitu meliputi badan mereka atau raga mereka akan tetap seperti ini karena sudah pada masa remaja akhir. Contohnya tidak mengalami tinggi badan lagi. Setelah itu adanya egocentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri, kan bagaimana proses pertumbuhan mereka, apakah mereka menjadi sempurna atau tidaknya. Yang kedua yaitu ada ego yang dimiliki para remaja. Yang ketiga yaitu terbentuk identitas seksual yang permanen atau tidak akan berubah lagi, yaitu meliputi badan mereka atau raga mereka akan tetap seperti ini karena sudah pada masa remaja akhir. Contohnya tidak mengalami tinggi badan lagi. Setelah itu adanya egocentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu tumbuh pembatas atau preferred self. Ini perlu dilakukan oleh para remaja karena preferred self itu harus dilakukan supaya lebih cenderung melindungi diri sendiri. Materi saya yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Menurut Hevigers, mendefinisikan tugas-tugas perkembangan merupakan tugas yang muncul sekitar satu periode tertentu pada kehidupan individu. Jika individu berhasil melewati periode tersebut, maka akan menimbulkan fase kebahagiaan serta membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, jika individu gagal melewati periode tersebut, maka tak jarang akan terjebak dalam perkembangan psikis yang tidak sehat, salah satunya kenakalan remaja. Adapun beberapa tugas-tugas perkembangan pada masa remaja menurut Hevigers yaitu meliputi mampu menerima keadaan fisik. Dari segi fisik mereka harus mampu menerimanya pada saat remaja. Yang kedua yaitu memahami dan menerima peran seks usia dewasa. Yang ketiga yaitu mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat ada mencapai kemandirian emosional. Yang kelima ada mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam ada mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Yang ketujuh yaitu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dwi Mediska Kartika Putri, NIM 2015 08 10 12 dari kelompok. Di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada anak remaja serta ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja. Pada proses pertumbuhan fisik pada anak remaja, ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu pengaruh keluarga, dan yang kedua yaitu pengaruh gizi, yang ketiga gangguan emosional, yang keempat yaitu jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu status sosial ekonomi.
Pada pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan, seorang anak akan lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya sehingga tubuhnya akan lebih berat. Yang kedua yaitu pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat taraf remajanya dibandingkan anak yang gizinya lebih kurang. Yang ketiga yaitu gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya kelenjar adrenal yang berlebih. Kondisi ini akan berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Pada umumnya, anak laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, kecuali pada saat usia mereka 12 dan 15 tahun. Pada masa ini, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Dan yang terakhir yaitu status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung akan lebih tinggi daripada anak-anak yang berasal dari status sosial ekonomi yang rendah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan fisik pada remaja. Remaja laki-laki yang memasuki masa pubertas akan mengalami perubahan fisik. Hal ini membuat anak mengalami perubahan ukuran testikel yang membesar. Bertambahnya testikel ini akan terjadi pada anak yang berusia 9 tahun ke atas. Meski sebagian anak yang sudah berusia 15 tahun, tetapi mereka belum mengalami perubahan atau bertambahnya ukuran testikel ini. Tetapi hal tersebut dianggap dengan hal yang wajar atau hal yang normal. Remaja laki-laki juga mengalami pertumbuhan bulu halus pada area ketiak dan dagu dan area-area lainnya. Selain itu juga pada saat masa pubertas ini suara remaja laki-laki akan menjadi lebih berat. Hal ini terjadi karena pembesaran ukuran laring, yaitu organ di mana pita suara mereka terletak. Hal ini juga dianggap hal yang normal dan tidak ada patokan pada usia berapa mereka akan mengalami pertumbuhan fisiknya, yaitu remaja perempuan. Remaja perempuan akan mengalami berbagai macam perubahan pada bentuk tubuhnya, mulai dari payudara yang mulai tumbuh, bulu halus pada ketiak dan area-area tertentu, hingga terjadinya menstruasi. Peran orang tua di sini sangatlah penting. Orang tua disarankan untuk terus mendampingi anak selama menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, katakan pada remaja perempuan bahwa hal-hal yang terjadi adalah hal-hal yang normal atau hal-hal yang wajar, dan hal-hal ini terjadi secara alami. Selain itu, remaja perempuan juga akan mengalami menstruasi. Hal ini merupakan hal yang normal yang akan terjadi setiap 1 bulan sekali. Menstruasi ini terjadi ketika sel telur yang tidak dibuahi, yang pada akhirnya akan luruh dan keluar menjadi darah melalui area intim perempuan.